Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnasi, NIM K75222021, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran terkait materi bantuan layanan pelanggan. Selamat menyaksikan. Bantuan layanan pelanggan adalah proses memberikan dukungan dan solusi kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah mereka. Materi ini penting karena kemampuan memberikan layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan. Kita akan mempelajari cara-cara efektif dalam membantu pelanggan agar mereka merasa dihargai dan terbantu dengan cepat. Layanan pelanggan adalah kunci utama dalam dunia usaha karena pelanggan adalah sumber utama pendapatan bisnis. Dengan memberikan layanan yang terbaik, bisnis mampu membangun hubungan yang kuat dan kepercayaan dengan pelanggan. Pelanggan yang puas tidak hanya akan kembali memberi produk atau jasa, tetapi mereka juga merekomendasikan bisnis kepada orang lain, sehingga meningkatkan reputasi dan memperluas pangsa pasar suatu perusahaan. Hal ini penting untuk dipahami karena keberhasilan sebuah bisnis sangat bergantung pada bagaimana bisnis tersebut merespon kebutuhan dan harapan pelanggan. Layanan pelanggan yang buruk justru dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi loyalitas pelanggan sehingga berakibat pada penurunan pendapatan. Sebaliknya, layanan pelanggan yang unggul membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, menciptakan keunggulan kompetitif dan memperkuat posisi bisnis di pasar. Nah, siapa pelanggan itu? Yang pertama, orang yang ingin diperhatikan, orang yang ingin didengar, orang yang ingin mendapatkan yang terbaik, orang yang tidak ingin menunggu lama, orang yang tidak suka jawaban yang menggantung, orang yang ingin dilayani dengan baik, orang yang ingin keinginannya terpenuhi, orang yang tidak suka disalahkan. Nah, kembali lagi, pembeli adalah raja. Pembeli harus dihargai, pembeli harus diperhatikan, dan pembeli harus didengar apapun itu kebutuhan pembeli. Nah, kesimpulannya, kalau pelanggan puas, maka mereka akan diam. Jika pelanggan tidak puas, maka mereka akan mengeluh. Untuk kebutuhan pelanggan terbagi menjadi 3. Yang pertama praktis, yang kedua fisik, yang ketiga emosional. Untuk kebutuhan praktis antara lain barang atau jasa, untuk kebutuhan fisik, fasilitas yang menunjang, dan yang terakhir yaitu kebutuhan emosional yaitu pelayanan yang kita berikan. Untuk penerima layanan terbagi menjadi 2, yang pertama konsumen internal dan yang kedua yaitu konsumen eksternal. Konsumen internal adalah individu atau kelompok yang berada di dalam perusahaan dan terlibat dalam proses penyediaan jasa atau produk mulai dari perencanaan hingga pemasaran dan administrasi. Mereka menerima layanan dari unit lain dalam perusahaan yang sama. Misalnya, karyawan yang membutuhkan dukungan dari departemen lain. Konsumen internal memiliki hubungan personal dengan perusahaan dan biasanya mendapatkan harga atau layanan yang berbeda dibandingkan konsumen eksternal. Konsumen eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang menggunakan atau membeli produk dan layanan perusahaan. Mereka tidak memiliki hubungan langsung selain transaksi jual beli. Konsumen eksternal bisa berupa pelanggan umum, klien, instansi pemerintah, atau organisasi lain yang menjadi pengguna akhir produk atau jasa dari perusahaan. Nah, dapat disimpulkan yaitu konsumen internal adalah bagian dari perusahaan menerima layanan dari unit lain perusahaan. Untuk konsumen eksternal, pelanggan di luar perusahaan yang menggunakan produk atau jasa perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tipe pelanggan. Tipe pelanggan itu sendiri terbagi menjadi 3. Tipe pelanggan pria, tipe pelanggan lanjut usia, dan tipe pelanggan remaja. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tipe pelanggan pria. Contohnya tidak bertele-tele, tidak banyak pertimbangan, mudah terpengaruh dan kurang sabar.
Untuk contoh nyatanya, seorang pria masuk ke toko elektronik langsung menuju rak smartphone terbaru. Memilih satu model yang dia tahu dari iklan, membayar di kasir tanpa tanya-tanya fitur atau harga lain, lalu segera pergi tanpa menawar atau bertanya lebih jauh. Nah, dari contoh nyata yang Ibu kasih itu kan sudah mencakup bahwa pelanggan pria kalau membeli suatu barang atau jasa tidak banyak pertimbangan dan tidak bertele-tele. Jadi tujuannya itu jelas. Jika dari rumah ingin membeli produk A, maka di toko tersebut sasarannya langsung ke produk A tanpa melihat produk B, produk C, dan produk D. Nah, untuk contoh nyata tipe pelanggan lanjut usia, seorang bapak tua datang ke toko bahan makanan. Dia berjalan perlahan sambil menyapa pegawai. Ketika memilih barang, dia tidak mudah tergoda oleh diskon atau promosi. Justru sering cerita tentang pengalaman masa mudanya atau bertanya panjang lebar tentang asal-usul produk. Saat membayar, dia mengobrol santai dengan kasir sebelum akhirnya meninggalkan toko dengan barang yang sudah dipilih sendiri tanpa banyak pengaruh dari penjual. Nah, dapat disimpulkan dari contoh nyata yang Ibu kasih, kalau tipe pelanggan lanjut usia tujuan berbelanjanya jelas, dari rumah ingin membeli produk A, di toko tersebut sasarannya langsung ke produk A. Untuk contoh nyata dari tipe pelanggan remaja, seorang remaja yang datang ke toko pakaian bersama teman-temannya awalnya ingin membeli jaket tertentu, tetapi setelah melihat model lain yang sedang tren di media sosial atau direkomendasikan penjual, dia langsung berubah pilihan tanpa banyak pertimbangan. Nah, dapat disimpulkan kalau pelanggan remaja itu berbelanja tergantung mood. Kadang senang berlama-lama belanja bersama teman, kadang cepat memutuskan dan langsung pergi sesuai suasana hati dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelayanan. Untuk pengertian pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau bisa melebihi harapan. Pentingnya pelayanan prima yang pertama, mendorong pelanggan untuk segera membeli produk atau jasa. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan agar tetap loyal atau setia. Yang keempat, mendorong pelanggan untuk kembali lagi. Dan yang kelima, menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu komplain. Apa itu komplain? Pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Nah, ada beberapa alasan mengapa customer itu komplain. Yang pertama, pelayanan buruk. Pelanggan kecewa karena sikap staf tidak ramah, proses lama, atau prosedur tidak jelas membuat mereka merasa tidak dihargai. Yang kedua, produk tidak bagus. Komplain muncul jika barang rusak, cacat, atau kualitas tidak sesuai deskripsi sehingga pelanggan merasa dirugikan. Yang ketiga, layanan purna jual payah. Setelah transaksi selesai, pelanggan tetap butuh bantuan. Jika tidak ada respon saat klaim garansi atau pengembalian barang sulit, komplain akan meningkat. Yang keempat, tidak ada respon. Pelanggan mudah mengeluh jika pertanyaan atau laporan mereka diabaikan atau lambat ditanggapi oleh penjual. Yang kelima, merasa dirugikan atau ditipu. Komplain terjadi jika produk atau layanan berbeda dari yang dijanjikan, harga tiba-tiba naik, atau ada unsur penipuan. Yang selanjutnya, tidak sesuai harapan. Layanan atau produk tidak memenuhi ekspektasi pelanggan dari promosi atau standar yang dijanjikan. Dan yang terakhir yaitu kenaikan harga. Harga layanan atau produk naik tanpa penjelasan membuat pelanggan merasa keberatan dan bisa menimbulkan komplain. Nah, dengan materi tadi dapat disimpulkan bahwa sikap ramah, sabar, dan profesional sangat penting dalam melayanan pelanggan karena dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Sikap ramah dan penuh perhatian
akan membuat pelanggan merasa dihargai dan dihormati. Kesabaran membantu dalam menangani situasi sulit atau pelanggan yang kompleks tanpa menimbulkan ketegangan. Sedangkan sikap profesional memastikan bahwa pelayanan diberikan secara tepat, efisien, dan amanah. Kombinasi dari ketiga sikap ini akan membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong loyalitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, sikap tersebut menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di berbagai bidang industri. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.